Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ria Rayi Ristiani, mahasiswa Unpi Prodi Manajemen semester 3, mata kuliah Hukum Bisnis. Pada review kali ini saya akan membahas tentang selayang pandang hukum ekonomi dan politik. Nah, pada materi yang sebelumnya saya membahas mengenai selayang pandang hukum ekonomi, dan sekarang ditambah dengan adanya politik. Untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara itu tujuan hukum. Seperti yang dijelaskan minggu lalu, bahwasanya maksud dengan bermasyarakat dan bernegara ini adalah adanya kontak sosial antara masyarakat dan negara di mana para penguasa di dalam negara tersebut terdapat wakil yang krusial yang menjadikan politik itu penting. Sebagai dari dasar pengaturan itu sendiri terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, terdapat pembagian wilayah hukum yang dibagi menjadi dua, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Pada tingkat pusat, diantaranya ada DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Kemudian pada tingkat daerah ada DPRD Provinsi, dan pada kabupaten kota ada DPRD Kabupaten. Nah, ini menjadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mana ada pengaturannya, ada wakilnya yang sangat berkaitan dengan politik. Kemudian hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan itu adalah hukum ekonomi. Yang telah dijelaskan, hukum ekonomi juga tidak terlepas dengan yang namanya politik. Semua sumber-sumber peraturan yang dibuat berasal daripada politik-politik itu sendiri. Kemudian, apa itu politik? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik ini biasa masuk sebagai keputusan, khususnya dalam negara yang nantinya akan berkorelasi dengan ekonomi bisnis. Bagaimana keputusan ini akan berlaku, di sini pula yang mempengaruhi di dalam wilayah politik juga ekonomi. Nah, dan bentuk produknya itu adalah hukum. Kemudian politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Yang disebutkan politik adalah seni. Nah, para aktivis pasti sudah tahu seni dan ilmunya itu adalah meraih kekuasaan. Samping itu, politik juga dapat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kejadian bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan negara. Nah, politik ini hadir untuk mewujudkan kebaikan bersama yang artinya bukan individu, bukan golongan, melainkan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan bernegara. Kemudian politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Contohnya nih ya, misalkan pembatasan kekuasaan yang hanya bisa memiliki kesempatan 2 periode dengan masa jabatan masing-masing periode 5 tahun. Nah, kemudian politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik. Misalnya kebijakan publik. Nah, artinya ketika diputuskan maka berlaku untuk publik atau banyak orang. Contohnya ketika RUU disahkan maka berlakulah untuk semua warga negaranya. Selanjutnya terdapat 3 kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Nah, semua ini sangat berkaitan dengan ekonomi dan politik. Kemudian bagaimana dengan istilah politik hukum? Nah, Muhammad Mahmud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama. Nah, dalam rangka mencapai tujuan negara. Jadi, politik hukum ini menjadi keputusan yang memang menjadi kebijakan penguasanya. Contohnya BBM naik, maka di seluruh wilayah BBM juga akan naik. Dalam rangka kebijakan bersama yang sering disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana jika hubungannya dengan ekonomi dan bisnis? Dampak hukum dan politik terhadap ekonomi, contohnya adalah iklim investasi. Nah, investasi masuk ke dalam negara ketika iklim investasi itu sendiri kondusif. Nah, misalnya untuk ketenaga kerjaan, pajak, keamanan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang menjadi perhatiannya adalah bisnis sehat dalam politik hukum. Nah, dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku. Tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Nah, oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman. Jadi, tujuan ekonomi itu apa? Yaitu meraih keuntungan. Tapi tidak hanya keuntungan saja, tetapi bagaimana berbisnis yang baik dengan etika. Nah, maka dari itu, etika tersebut dijadikan sebagai standar atau pedoman. Nah, review kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.